Assalamualaikum. Tujuh maratan ukhra Erliana Widya Putri Al-Talibatul Aqidatu wal Falsafatul Islamiyah Al-Jami'atul Dawlatil Islamiyah Sunan Ampel Surabaya. Video saya kali ini sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifa 2 yang diampu oleh Bapak Syaifullah Yazid. Dan kali ini saya akan mengangkat tema terkait filsafat dan saya memberi judul Mengenal Filsafat. Adapun yang akan saya bahas pertama yaitu Ta'ariful falsafati, pengertian filsafat, lalu syakhsiyatu takfiri falsafi, karakteristik berfilsafat, dan minal sa'bi qaulul mufradat, penyebutan kosakata sulit filsafat. Baik, langsung saja yang pertama. Mahya falsafatu? Apa itu filsafat? A few moments later. Walidatul falsafatu minal usturati ila sya'arati walati sabaqaha talis ka'abil falsafatil ula lil yunani kalsikiyati. Filsafat lahir dari mitos menuju logos yang didahului oleh Thales selaku bapak filsafat pertama dari Yunani klasik. Dalam catatan Yunani klasik itu, Thales ini termasuk 7 orang bijaksana di kota Miletos, Yunani, dan dia ini salah satu tokoh yang berpengaruh di masa itu. Karena di Yunani sendiri ini masyarakatnya begitu percaya dengan mitologi-mitologi atau cerita dewa-dewi sehingga membuat mereka ini taklid dengan mitos. Misalnya nih kalau hujan turun, mereka ini tidak berusaha untuk berpikir secara rasional, tapi mereka justru menyangkutkan kepada mitos. Mereka mengatakan bahwa oh dewa kita sedang marah. Nah dari pemikiran yang dirasa Thales ini kurang logik, akhirnya dia berusaha untuk menentang mitos-mitos yang belum tentu terbukti kebenarannya dengan mengajak masyarakat di sana untuk membuka pikirannya dan menanamkan rasa ingin tahu terhadap apa yang terjadi. Sejak itulah pintu gerbang filsafat dari mitos menuju logos mulai tertanam. Ta'til falsafatu lughawiyan minal kalimatainil yunaniyataini filain wa sufia. Filsafat secara bahasa berasal dari kata Yunani yaitu filain dan sofia. Filain ta'nil hubba wa sufia ta'nil hikmah, mujtami'atan ta'nil falsafatu harfian hubbal hikmah. Jadi filain ini artinya cinta dan sofia artinya kebijaksanaan. Kalau digabung, filsafat secara bahasa berarti cinta kebijaksanaan. Nah, yang dimaksud cinta di sini ini artinya keinginan dan kebijaksanaan ini artinya kebenaran. Kalau diperdalam lagi maknanya, cinta kebijaksanaan ini artinya adalah keinginan untuk mencari kebenaran. Al-falsafatu laha ta'rifatun mukhtalifa litazihil amri yumkinu taqsimu ta'rifil falsafati ila falsafatun kamanhajan wa falsafatin kamuntajan lil fakri. Adapun filsafat secara istilah memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkannya, pengertian filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat sebagai metode dan juga filsafat sebagai produk pemikiran. Al-falsafatu kawasilatan min wasaili tafkiri. Filsafat sebagai metode yaitu alat untuk berpikir. Namun perlu diketahui bahwa berpikir dan juga berfilsafat itu berbeda. Kalau berfilsafat itu ada metode tertentu, sedangkan kalau berpikir itu ya berpikir seperti kita biasanya berpikir. Selebihnya akan saya bahas pada pemaparan berikutnya. Al-falsafatu kamuntaja lil fikri ay li fahmi nataiji afkaril syakhsiyatil falsafiyati. Filsafat sebagai produk pemikiran yaitu untuk memahami hasil pemikiran-pemikiran para tokoh filsafat. Jadi, pengertian filsafat itu tidak bisa digabungkan jika posisinya sebagai metode dan juga produk pemikiran, karena tujuannya berbeda. Namun, orang saat ini salah memahami. Mereka mengira bahwa filsafat itu hanya sebagai produk pemikiran saja, yang mana membuat mereka tunduk dan tidak bisa mengekspor pemikirannya sendiri. Padahal, pengertian filsafat secara luas, secara teori maupun praktiknya, itu ya lebih ke metode itu sendiri. Metode berpikir filsafat, seperti pengertiannya dalam bahasa Yunani, yaitu cinta kebijaksanaan, maka tujuan dari filsafat adalah untuk mencari kebenaran dan juga menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana artinya mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi filsafat ini lebih sebagai alat untuk berpikir, bukan sebagai produk pemikiran. Hanya saja, untuk menjadikannya alat, tentu dibutuhkan cara-cara tertentu untuk menggunakannya. Aqsamu khosoisol falsafati ila sab'an. Usuli, radikal, syamilatun, komprehensif. Radikal artinya mendasar dan komprehensif artinya menyeluruh.
Jadi berpikir filsafat itu harus radikal, mendasar, dan juga komprehensif, menyeluruh. Radikal dan komprehensif ini untuk menanyakan suatu hakikat yang ada, atau kalau di dalam filsafat itu masuk ke dalam ranah ontologi. Misalnya ini, contohnya ketika kita menanyakan tentang rumah, secara komprehensif, rumah itu terdiri dari apa sih? Bangunan, tempat tinggal, ada keluarga, ada perabot-perabotan rumah tangga, ada ruang-ruangan seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur, dan lain sebagainya. Nah, dari kata dan lain sebagainya ini sudah menunjukkan bahwa pendeskripsian rumah ini masih banyak lagi. Maka dari itu diperlukanlah berpikir secara radikal atau mendasar dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seperti, kalau rumah tidak ada keluarga, apa masih bisa disebut rumah? Bisa. Nyatanya orang yang sudah mapan tapi masih jomblo, mereka sudah punya rumah kan? Kalau rumah nggak ada perabotan rumah tangganya, ruangan-ruangannya, apa masih bisa disebut rumah? Jawabannya bisa. Kos-kosan, kontrakan, itu kan nggak ada ruang-ruangannya, tapi tetap bisa disebut rumah kan? Kalau rumah bukan sebagai tempat tinggal, apa masih bisa disebut rumah? Tidak. Sekalipun itu rumah sewa, tetap saja sebagai tempat tinggal. Kalau rumah bukan berupa bangunan, apa masih bisa disebut rumah? Jawabannya tentu tidak. Dari sini akhirnya diketahuilah hakikat rumah, yaitu bangunan untuk tempat tinggal. Tapi bisa juga dimengerti sebagai arti yang lain. Jadi pengertian akan sesuatu itu juga tergantung dari perspektif masing-masing orang. Namun tetap saja hakikatnya secara umum itu sama. Selanjutnya, mutamasikun, koheren, manhaji, sistematis. Koheren ini artinya konsisten, atau istilahnya itu nyambung terus. Dan sistematis ini urut atau runtut. Kedua ciri ini itu berkaitan. Biar berpikirnya bisa koheren, ya harus sistematis. Intinya, model berpikirnya itu harus nyambung dan juga runtut. Berikutnya, al-mafahimi, konseptual, harojun, kritis. Konseptual ini hampir sama seperti abstraksi atau proses pemisahan, di mana akal manusia yang kompleks berusaha untuk mengonsepkan satu persatu secara jelas dan nyata dari ide-ide yang dipikirkannya. Kalau kritis itu merupakan cara berpikir yang tidak mudah percaya, berpikir tajam dan mendalam sampai menemukan titik kebenarannya. Lalu yang terakhir, majana, bebas. Ini membuktikan bahwa berpikir adalah hak bebas setiap manusia. Namun, sifat bebas ini terikat dengan tanggung jawab. Jadi, dengan hasil filsafat kita nanti, kita boleh bebas bereksplorasi, tetapi kita harus mempertanggungjawabkannya. Falsafatun, filsafat, manhaji, sistematis, kalsiki, klasik, lugha, bahasa, hubba, cinta, hikmah, kebijaksanaan, mitajul fikri, produk pemikiran, kinahajan, metode, mumaziyatun, karakteristik, usuli, radikal, syamilatun, komprehensif, failasuf, filsuf, mutamasikun, koheren, al-mafahimi, konseptual, dan usturoh, mitos. Oke teman-teman, sampai di sini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan bersama. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Hada kullu syai'am minni idza kana hunaka khata'u fil ta'arudil ladzi tama tawfiruhu li. Turja turhuhu sayakunu mufidan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.